Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam program Siak Sehat, merupakan kerjasama antara Siak Televisi dan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Kabupaten Siak. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai kontrasepsi pasca lahiran, ya, di mana kita akan mengetahui jenis-jenis kontrasepsi apa saja yang tepat digunakan, kemudian siapa saja sasaran dari aspek aseptornya ini. Kita akan berbincang bersama dengan salah seorang dokter Obgyn, ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak, Dr. Henry Adi Saputra MKet Obgyn SPOG, dan beliau ini juga sekaligus sebagai Wakil Ketua POGI Riau dan juga Ketua ID Kabupaten Siak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan nih dok ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama kita dalam program Siak Sehat terkait dengan pembahasan kita nih dok, kontrasepsi pasca persalinan nih dok ya. Mungkin awal-awal nih dok bisa dijelaskan ke masyarakat kita dan pemirsa kita apa yang harus diketahui secara umum nih dok, agar dipahami oleh masyarakat kita, terutama pasangan suami istri ini terkait dengan penggunaan kontrasepsi pasca salin nih dok. Ya, gini. Jadi untuk KB pasca salin adalah berdasarkan definisi menurut WHO dan dari BKBN, dari Kemenkes juga, bahwa KB pasca salin itu adalah KB yang dipergunakan pada saat setelah melahirkan sampai dengan hari ke-42, ya, artinya selama 6 minggu. Nah, itu yang dipergunakan, ya. Tapi macam mana kalau misal KB digunakan setelah dia misalnya bulan ketiga, itu bukan KB pasca salin, ya. Jadi yang program yang istilahnya KB pasca salin itu adalah dari habis melahirkan bayi sampai selagi masa nifas selama 6 minggu. Itulah yang dipergunakan istilah KB pasca salin. Iya. Baik, dan kemudian tujuan dari penggunaan kontrasepsi pasca salin ini, kemudian siapa-siapa saja nih Jok, sasaran dari penggunaan KB pasca salin ini? Ya, terima kasih. Kalau untuk program KB pasca salin ini sudah digaungkan mulai dari Pak Presiden Pak Jokowi, dari Kepala BKKBN Provinsi Pak Dr. Hasto Udoyo, ya, bahwa program ini memang harus digalakkan waktu kita masih zaman-zaman Orde Baru dulu. Itu sempat kita agak sedikit lengah, tapi sekarang kita sudah menggiatkan kembali semua wanita tanpa kecuali, bagi apalagi kita sekarang dalam keadaan berusaha untuk ke zero stunting. Nah, untuk zero stunting berarti program KB-nya harus digiatkan lagi. Nah, itulah gunanya sekarang programnya siapa saja yang dipakai, ya, semua wanita ibu hamil yang habis melahirkan kita galakkan untuk menggunakan kontrasepsi lagi, ya. Jadi siapa saja boleh. Nah, untuk masalah siapa-siapa saja tidak ada kecuali, maupun dia nanti ada kelainan penyakit jantung misalnya, dengan itu tetap boleh menggunakan kontrasepsi. Tapi apa-apa kontrasepsinya, nanti kita bahas setelah ini. Jadi tujuannya tadi selain untuk menjaga jarak persalinan gitu ya dok ya, jarak kehamilan gitu, mendukung program BKKBN ya dok ya. Oke, baik. Kemudian tadi dokter mengatakan dari usia mulai awal persalinan sampai dengan 3 bulan tadi dok ya, itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan KB persalinan gitu ya dok? Bukan. Kalau untuk antenatal care-nya, untuk kita mengedukasi pasien memang dari awal kehamilan sampai usia 3 bulan sampai dia melahirkan. Tapi kalau untuk kita setelah pasien melahirkan, itu kita berusaha tidak mempolakan pasien tadi untuk berpikir pilih yang KB mana. Begitu habis melahirkan mereka sudah tahu, oh, KB ini yang mau saya pakai. Nah, jadi di mana masanya untuk supaya dia mengedukasi supaya dia mau. Edukasi selama dia hamil tadi lah, itulah para kader, para bidan yang di puskesmas, yang di rumah sakit, ya, bidan praktik swasta, para dokter itu mengedukasi sejak awal, dari awal hamil sampai dia melahirkan. Pada saat melahirkan kita bukan mengedukasi mulai dari nol lagi, tapi sudah kemana arah KB mau dipakai. Nah, seperti itu. Ya, berarti sudah ada konsultasi juga dari
pasangan yang akan melakukan kontrasepsi pasca persalinan ini, betul. Dok, ya begitu. Baik. Ya Dok, nanti kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari penggunaan kontrasepsi pasca salin ini, Dok. Tapi kita break dulu, Dok. Baik. Ya, untuk pemirsa tetap setia bersama kami dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama. Terima kasih pemirsa Siak Televisi, Anda masih menyaksikan program Siak Sehat. Kita bersama dengan Dr. Henry Adi Saputra, MKED SPOG. Beliau spesialis objin di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffian Siak. Di sesi awal tadi sudah banyak menjelaskan kepada kita. Nah kemudian Dok, ini apa saja nih Dok bentuk-bentuk konseling yang harus diberikan kepada pasien terkait edukasi kontrasepsi pasca salin ini, Dok? Ya, untuk bagi pasien atau klien, kalau bahasa kita di BKBN namanya klien. Nah, klien ini harus tahu apa yang harus dia pakai untuk dirinya sendiri. Pertama, kita harus menanyakan dulu, ada nggak riwayat hipertensi pada pasien itu? Kalau ada hipertensi, berarti ada KB-KB hormonal yang tidak bisa dia pakai. Nah, yang kedua adalah ini ibunya menyusui apa tidak dari ke depan. Kalau dia menyusui, ada KB-KB khusus yang harus dipergunakan dan ada yang tidak bisa dipakai pada saat dia menyusui tadi, ya. Artinya dalam masa nifas itu tidak boleh dia dipakai kontrasepsi. Kemudian ada nggak penyakit jantung, ya, penyakit hipertensi, penyakit paru, itu ada juga obat yang jenis hormonal yang akan mengganggu siklus tadi. Kemudian masalah siklus haid itu terganggu nggak selama ini? Nah, ada KB-KB tertentu yang siklus haidnya yang terganggu nggak bisa dipakai. Contoh IUD. Apabila haidnya terganggu, KB IUD spiral itu tidak bisa dipakai. Ya. Karena apa? Risiko terjadi perdarahan. Apabila di perdarahan, IUD tadi yang kita pasang, dia akan ikut turun keluar berdasarkan perdarahan tadi. Nanti dikiranya IUD-nya hilang atau IUD-nya kok sudah pasang IUD hamil. Nah, kenapa hamil? Itu dia bergeser atau dia turun. Dikira dia masih ada, padahal sudah hilang keluar. Nah, itu kita takutkan. Yang kedua, yang berikutnya, ada nggak riwayat hipertensi? Kalau dia ada penyakit hipertensi, KB-KB hormonal nggak bisa dipakai. Nah, terus kita tahu. Contohnya apa? Misal KB suntik, KB pil itu tidak bisa kita pakai pergunakan. Ya, kenapa? Akan menaikkan tekanan darah si ibu tadi. Kemudian pasalnya ibu merokok, ya. Nah, ibu yang merokok, ya, kemudian ibu yang suka kerja berat, itu ada KB-KB tertentu, ya, yang biasa dipakai. Nah, itu harus kita tanyakan dahulu. Kemudian nanti dia inginnya ini mau berapa lama nih? Ya, itu kita harus tahu nih. Mengatur jarak kelahiran. Iya, mau untuk 2 tahun punya anak lagi, atau 5 tahun, atau pengen selamanya, itu harus tahu. Nah, jangan nanti baru 1 bulan pindah dari pil pindah ke suntik, dari suntik nanti pindah pula pakai IUD, nanti balik lagi ke pil, itu tidak boleh. Makanya harus dari awal kita mindset ke pasien ini mau apa ke depan. Kalau mau jangka pendek, kita ada jangka pendek, ya, misal pil, suntik, kondom, ya, itu bisa jangka pendek. Untuk jangka panjang MKJP itu ada beberapa macam, ada mulai dari nanti implan yang pasang di lengan, ya, kemudian ada nanti IUD yang masuk ke dalam mulut rahim ke rahim. Ya, itu bisa sampai 5 sampai 8 tahun, 10 tahun. Ada nanti yang permanen, yang langsung pasang ring cincin atau tubektomi. Nah, tubektomi pasang cincin di indung telurnya atau diikat atau steril bahasa kita. Itu bisa, ya. Jadi banyak macam. Harus tahu dulu pasien ini mau jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu dulu. Jadi itulah tadi gunanya kita konseling terlebih dahulu pada dokter ataupun juga petugas yang ada di puskesmas ataupun di posyandu begitu, ya, Dok, ya, supaya bisa menentukan pemilihan kontrasepsi yang tepat. Betul, ya. ya. Nah, kemudian Dok, biasanya kan kita sering menemukan juga nih kasus-kasus pada pasangan muda yang mungkin belum teredukasi mengenai penggunaan kontrasepsi pasca salin ini, seperti apa nih, Dok? Ya, untuk pasangan muda kita memang program bekerja sama juga dengan KPAH, ya, kita juga bekerjasama dengan BKBN, kita juga bersama dengan Dinas Kesehatan, itu sudah mengedukasi ke sekolah-sekolah, ya, dari sekolah. Dulu kan tabu sekali itu, kok belum nikah sudah membahas edukasi tentang KB. Nah, sekarang tidak lagi, sekarang tidak zamannya. Kita harus tahu dari awal si wanita tadi
begitu sudah dia menikah, dia pengen punya anak, mindset dia sudah tahu KB apa yang dipakai. Jadi untuk meringankan beban kita, dia tidak mulai dari nol berpikir untuk KB itu seperti apa. Jadi kita ke sekolah-sekolah sudah kita edukasi ya, bagaimana supaya setelah nikah nanti apa yang dipakai. Ya, baik. Dok, tadi sudah banyak juga dokter menjelaskan mengenai jenis-jenis dari alat kontrasepsi yang bisa digunakan pasca lahiran tadi, Dok. Mungkin mulai dari pil KB dulu, Dok. Bisa dijelaskan ke masyarakat kita nih, Dok. Ya. Untuk penggunaan pil KB, ya, yang jelas pil KB itu bisa dipakai untuk siapa saja. Tapi dengan catatan, nah ini, apabila ibu yang masih berada pada posisi hipertensi, tensi tekanan darahnya yang di atas 140 ya per 100, sebaiknya janganlah KB hormonal. Hormonal itu ada pil, ada suntik. Ini kita bahas di pil. Untuk pil yang pasien yang hipertensi tidak boleh dipakai. Kenapa? Risiko tekanan darah makin tinggi, ya, berdarah nanti makin banyak, itu akan berpengaruh. Jadi sebaiknya jangan dipakai. Kemudian pil juga jangan dipakai pada saat hari kedua pasca melahirkan sampai dengan hari 42 atau 6 minggu ke depan setelah masa nifas. Karena apa? Begitu ibu minum pil pada saat masa nifas, reaksi hormon, reaksi tubuh akan berubah. Apa? Dia akan nanti mengganggu produksi ASI, proses perdarahan yang seharusnya masa nifas perdarahannya flek-flek sedikit saja atau normal akan jadi banyak. Nah, itu kita takutkan. Jadi kapan KB itu dipakai? Pada saat dia setelah habis masa nifas, artinya hari ke 42 atau 6 minggu berikutnya baru boleh dipakai, dengan catatan tidak boleh ada hipertensi. Kemudian apabila ibunya lupa makan pil KB nih, nah, ini sudah berlanjut nih. Sering ditemukan nih, Dok. Betul. Seperti ini. Dia pakai pil KB nih, sudah pakai 6 bulan, udah pakai 3 bulan, setahun, ternyata lupa. Gimana solusinya? Nah, solusinya apa? Apabila ibu hamil, ibu yang menggunakan pil KB, ternyata dia hari ini lupa nih, besok dia ingat, oh saya lupa minum KB, ya sudah, besok itu dia lupa, hari ini lupa, besok dia minum, besok itu minum sekali dua pil, ya, 2 pil sekali minum, artinya langsung 2 sekali minum, dah. Nah, kemudian nanti ternyata hari berikut, hari ketiga lupa lagi nih, berarti hari 1 lupa, hari 2 lupa, hari ketiga lupa, 4 ingat, atau 3 ingat, macam mana? Ya sudah, hari 1, 2 itu dianggap tak usah diminum lagi, hari keempat mulai lagi melanjutkan sisa yang lupa tadi. Ya. Macam mana kalau sudah 1 minggu lupa 1 minggu ini sakit sibuknya, lupa dia, ya sudah, kalau seperti itu gagal. Nah, artinya apa? Kita pakai KB yang lain. Nah, gitu dia ya. Jadi jangan lupa, udah lupa campur di situ. Nah, itu yang kita susah. Jadi apabila seperti itu lupa, sebaiknya begitu bulan depan kontrol untuk USG, pastikan ada nggak kantong janin yang waktu dia campur lupa minum pil KB. Nah, seperti itu. Itu untuk yang pil KB ya. Ya, baik. Kemudian bagaimana dengan jenis kontrasepsi tubektomi nih, Dok? Ya. Kalau untuk tubektomi itu jenisnya ada 2 macam. Ada yang laparoskopi, ya, laparoskopi itu yang operasi membuat 3 titik di bagian perut, ya, menggunakan alat, ya. Nanti dimasukkan alat itu, lihat ke layar TV, kemudian saluran indung telur diklaim pakai cincin, ya. Nah, itu yang laparoskopi. Ada nanti yang laparotomi, yang kayak seksio belah perut atau seksio melanjut langsung dengan tubektomi. Nah, itu diikat. Nah, proses ini sebenarnya jujur memang tidak ditanggung oleh BPJS, tapi pihak provider rumah sakit itu sudah memberi free semua kegiatan, termasuk oleh dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BKBN, kabupaten kota, ya, dan provinsi, itu programnya free gratis sampai detik ini. Jadi bisa, siapapun wanita yang ingin melakukan, tinggal lapor ke puskesmas terdekat, lapor ke rumah sakit, didata, itu bisa dilakukan seperti ini gratis untuk tubektomi sampai sekarang. Oke, baik, Dok. Kemudian kita berbicara mengenai benar nggak, Dok, ini mitos atau fakta sih, Dok? Ya. Tubektomi ini dianggap sebagai prosedur mengangkat rahim nih, Dok. Ya. Ini supaya masyarakat kita juga tahu nih, karena mungkin ada
di luar sana ya dok, stigma-stigma seperti ini dok. Ya, betul. Banyak masyarakat berasumsi apakah tubektomi itu angkat rahim. Nah, ini pertanyaan. Ini mitos, jujur ini mitos ya. Kenapa? Prosedural dari tubektomi itu adalah dia mengikat saluran indung telur. Jadi dia nanti ada rahim, ya, ada mulut rahim di bawahnya, kiri kanannya sayap itu adalah saluran indung telur. Nah, saluran indung telur kiri kanan itu yang akan diikat, ya, diikat. Karena dia kalau seandainya dia tidak diikat, ini akan mentransfer dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, ya, yang dia situ ketemunya. Jadi kalau apa diikat, otomatis dia tidak bisa ketemu sel telur sama sperma. Nah, jalur ini yang kita ikat. Nah, dengan diikat ini otomatis dia tidak bisa hamil lagi, ya. Secara 90% insya Allah pasti ampuh dia. Nah, operasinya apa? Ya termasuk jatuhnya operasi kecil, ya tidak operasi besar, ya. Nah, alhamdulillah dari pemerintah, dari pusat sampai kabupaten kota, semua tindakan ini gratis oleh pemerintah. Ya. Jadi ini satu lagi nih dok, apakah ini fakta atau mitos nih dok, orang yang sudah melakukan tubektomi ini tidak boleh kerja berat begitu dok? Ada yang mengatakan demikian, gimana nih dok? Ya, itu sebenarnya mitos ya. Orang yang sudah melakukan tubektomi tidak boleh kerja berat. Sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Karena apa itu tadi? Memang dia operasi, ya, belah perut sedikit kayak seksio, atau dia operasi buat 3 titik tadi laparoskopi. Tapi itu tidak akan menghambat pekerjaan dia sehari-hari. Memang betul, di awal dia habis operasi, dia tidak bekerja berat. Awalnya saja, selama dalam 1 minggu itu, 3 sampai 1 minggu. Setelah penyembuhan, dan proses penyembuhan dari kulit dalam tubuh semua, itu boleh seperti biasa. Ibu-ibu kita yang warung, menjaga warung, angkat barang, angkat galon, boleh, silakan. Kemudian ibu-ibu kita yang kerja sawit, angkat sawit, boleh, silakan, tidak ada masalah. Jadi tidak ada pantangan. Kecuali perut ibunya sering diurut-urut, dikusuk, itu tidak boleh. Punggung, kaki, kepala boleh diurut, tapi perut jangan. Kenapa? Ya, otomatis dia akan berjalan di dalam. Ya, gitu. Jadi pasca penyembuhan saja yang tidak boleh terlalu kerja berat, tetapi setelah penyembuhan boleh kerja ya, seperti biasa saja. Oke, baik dok. Nah kemudian satu lagi nih dok, apakah tubektomi menghilangkan hasrat seksual bagi pasangan suami istri, apalagi bagi perempuan yang sudah melakukan tubektomi ini dok? Ya, jadi gini, betul. Orang banyak berasumsi, betul nggak tubektomi itu mengurangi hasrat seksual wanita? Nah, itu mitos, salah. Ya, karena apa? Karena seharusnya dengan adanya tubektomi, hasrat seksual meningkat. Kenapa meningkat? Karena dia yakin begitu sudah tubektomi, jalur yang sel telur yang diikat tadi itu otomatis dia tidak terlewati oleh lagi pertemuan sel telur sama sperma. Jadi insya Allah sudah aman, ya, sudah aman dia. Nah, dengan posisi aman dia yakin aku nggak akan hamil lagi nih. Nah, PD-nya semakin meningkat. Ya, pengaruh hormon tidak ada yang berpengaruh pada saat tubektomi, seperti biasalah yang mana. Jadi sebenarnya itu mitos. Jadi sebenarnya justru meningkatkan gairah karena sudah fokus dan yakin sel telurnya akan diikat, nggak ada pertemuan untuk terjadinya kehamilan. Oke, baik. Jadi pemirsa sudah jelas ya, ada banyak pilihan dalam melakukan kontrasepsi pasca salin. Tadi sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh dokter. Nah, kemudian yang terakhir nih dok, mungkin apa pertimbangan yang bisa dilakukan bagi orang yang ingin melakukan pemasangan alat kontrasepsi pasca lahiran nih dok? Ya, jadi bagi ibu-ibu kita yang pasca melahirkan, sebaiknya waktu selama masa hamil cobalah konseling dan edukasi kepada bidan-bidan terdekat, ya, kepada dokter-dokter yang terdekat. Apa ini yang mau kita inginkan setelah melahirkan? Tujuan hidup kita apa? Apa kita mau menjarangkan kehamilan dulu atau mau langsung? Kalau mau langsung ada kan nggak mungkin 3 bulan langsung hamil. Pasti ada jarak minimal 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Sebaiknya setelah 1 tahun lah baru hamil lagi. Yang 1 tahun ini apa? Itulah pakai kontrasepsi. Banyak pilihan. Jadi silakanlah bertanyalah selama dia masa kehamilan itu, atau masih ragu boleh bertanya. Konsultasi gratis, ya. Tempat-tempat kita masih terbuka lebar, bertanyalah sebanyak mungkin, bertanya kepada para kader kita, para tim-tim di lapangan, ya, itu banyak. Ya, demikian pemirsa Siak Televisi di program Siak Sehat, penjelasan yang telah disampaikan oleh Dr. Henry Adi Saputra, MKet Obgyn, spesialis Obgyn di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak.
Semoga apa yang telah dijelaskan oleh beliau tadi bisa mengedukasi masyarakat kita dan pemirsa di rumah terkait dengan pemilihan alat kontrasepsi yang tepat pasca lahiran. Ya dok, infonya nih dok, dokter punya pantun nih untuk pemirsa kita di rumah nih dok. Apa nih dok? Mungkin bisa di-sharing nih dok. Oke, ya kita mulai ya, izin ya. Ya silakan dok. Oke, terima kasih. Banyak di sungai tumbuhnya kangkung, makanan empuk si biri-biri. Program ini mari kita dukung, mulailah dari diri kita sendiri. Sungguh indah patung dilihat, menghias ruang sedap dilihat. Rencanakan kehamilan bahagia dan sehat dengan pilihan kontrasepsi yang tepat. Oke, ada lagi nih dok? Ada satu lagi. Oke, silakan dok. Jangan takut terkena bencana, menjalani hidup selalulah siaga. Memang KB keluarga berencana, berencanalah dalam membangun keluarga. Oke, baik, cakep lawo ya. Pantun dari dokter. Terima kasih dokter untuk waktu dan kesempatannya berbincang bersama kita di Siak Sehat. Semoga apa yang disampaikan tadi benar-benar bisa bermanfaat dan mengedukasi masyarakat kita. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siak Sehat. Saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter.